Kali ini kita sudah sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Jadi semuanya aman, jangan khawatir ya. Dan juga lupa nih teman-teman juga Banteners tetap jaga kesehatan, kondisi dan ikuti protokol kesehatan COVID-19. Di sini lagi viral banget Banteners. Di Kota Serang ada cewek cantik jualan dimsum. Dia juga literally jagain sendiri loh teman-teman. Jadi kayak itu yang lagi happening di Kota Serang sekarang, dan ternyata ini dia pelakunya yang bikin onar di Kota Serang. Katanya ini banyak ada dimsum enak banget. Dan ownernya cantik parah, dan ini ternyata apa namanya dimsumnya? King Dimsum. Promosi tetep loh. Tetep ya saya di mana-mana. Oke. Kalau untuk lo sendiri Mel, mulai usaha dan mulai kepikiran kayaknya lo harus usaha deh gitu. Padahal lo bisa berkarir jadi cewek kantoran, jadi mungkin pemerintahan atau misalkan lain-lain, itu gimana? Mungkin yang lo pikir dengan privilege yang gue punya, gue bisa kerja di pemerintahan dan sebagainya gitu ya. Kalau gue sih, kenapa milih usaha? Ada yang tanya nih, kenapa lo mau usaha? Satu yang selalu gue jawab, gue punya adik 3 dan realitanya orang tua kita itu nggak selalu ada. Jadi gue merasa punya tanggung jawab atas adik gue. Iya, itulah alasan gue kenapa gue mau usaha sejak 2 tahun lalu. Tapi gue mulai jualan itu dari zaman sekolah. Ya, tapi gue memulai usaha food and beverage ini ya, King Dimsum ini 2 tahun lalu sih. Itu alasan kuat gue adalah gue punya adik 3. Ingat ya, gue punya adik 3 dan realitanya nih, gue gemeteran sih gue kalau udah ngomongin orang tua. Realitanya orang tua itu nggak ada selalu ada buat kita. Jadi gue jadi kangen mama. Lo tau kan mama gue kayak gimana sih? Peyuk online. Mama. Oke, jadi udah jelas ya. Bisa kejawab lah ya. Kalau misalnya ternyata awal Amel untuk buka usaha sendiri adalah dia merasa punya tanggung jawab yang lebih, terlebih dia punya keluarga, mungkin adik-adik yang tadi gitu. Tapi kalau untuk lo sendiri, kenapa sih kepikiran kayak kok dimsum gitu? Padahal lo bisa nih buka usaha yang lain gitu, kayak misalkan entah itu barang atau misalkan apapun itu, kenapa lo memilih si dimsum ini? Gue masih penasaran sih, kalau ini gue belum tahu juga. Sebenarnya sih awalnya sih bukan King Dimsum. Awalnya itu King Food and Beverage. Oh iya, pas awal banget. Iya, pas awal banget tuh kan. Yang ada rice bowl lidah sapi ya. Itu parah. Enak lucu banget, itu bakal lucu lagi. Itu bakal lucu. Gue kangen banget makan itu gila. Nah, kenapa sekarang bisa jadi King Dimsum? Gue mikirnya di Serang itu udah banyak banget kayak kafe-kafe gitu. Dan menurut gue kayaknya belum bisa ngimbangin mereka semua. Maka dari itu gue kayak membakar satu produk gue nih yang menurut gue, wah ini gila sih, ini yang bakal dibakar nih produk gue, yaitu dimsum. Jadi apa ya, kayak lo kalau mau dimsum ingetnya ke King gitu. Iya. Nah, saat ini gue lagi membakar itu sih. Ya lo kalau mau mam dimsum ya di King Dimsum gitu, King Dimsum Serang gitu kan. Jadi sebenarnya isinya bukan dimsum aja. Iya, jadi mungkin Banteners juga udah banyak yang sering datang ke ya mungkin ada sebagian nanti penonton Banteners yang udah pernah rasain King Dimsum. Yang belum bisa di komen rasanya kayak gimana, apalagi kalau Amel yang layanin. Harganya jadi 10 kali lipat. Gak jadi beli gue. Maaf. Kayaknya itu sih gue kenapa namanya King Dimsum, padahal makanannya nggak hanya dimsum. Iya, jadi biar orang tuh kayak melekat mau mam dimsum, mamnya bikin dimsum. Tapi gue banyak plan sih buat King Dimsum ini. Iya, luar biasa loh ya emang. Oke, dan kalau misalkan berbicara tentang King Dimsum nih Mel, gue yakin banget orang-orang yang datang ke King nih, orang-orang yang datang ke King terutama cowok, para laki-laki, gue yakin para cowok yang datang ke King
nggak bener-bener niat. Mungkin iya lapar pengen makan dimsum, tapi gue yakin beberapa persen dari itu mereka pengen ketemu lu. Lihat lu, pernah nggak lu video sama gue? Tapi gue nggak sepede itu, gue nggak sepede itu. Iya, gue tahu, tapi kan mungkin sebagian ada yang apa ya, modus kan? Iya. Model bisnis. Iya, gue pernah banget ini, sumpah ini gue cerita dikit. Iya. Jadi ceritanya kemarin tuh waktu kita puasa ya. Oh ya. Kita mau bukber cerita, terus dia bilang, "Ti anterin gue dulu dong," kata dia gitu. Gue mau anterin dimsum kata gitu. Lalu dalam hati gue tahu, anjir. Dia minta dianterin sama Amel kan, dalam hati gue tahu, lo tuh gak nyember anjir gitu kan, kasarnya gitu. Tapi kayak gitu. Jadi emang ngejual banget lah menurut gue ya. Owner pun menentukan omset gak sih menurut lo? Menurut gue kalau usaha ditungguin sama yang punyanya, hokinya di situ sih. Kalau menurut gue. Betul. Bukan kita nggak percaya sama karyawan kita, bukan. Betul. Tapi memang ya lo melihat prosesnya di situ. Gue suka ketemu orang baru, gue suka komunikasi sama orang, gue suka melayani orang gitu. Dan yang bikin luar biasa di sini adalah kenapa kita jadiin Amel narasumbernya ini, karena si Amelia Dharma ini, sayang ini, dia jagain langsung teman-teman. Jadi sampai dia mau tutup sekalipun, atau misalkan dia misalkan lagi nggak ada kegiatan, lagi nggak ada hal-hal yang harus dia kerjakan di luar, dia bener-bener literally jagain toko gitu. Kayak gue amazed aja sama dia beruntung untuk Amelia Dharma. Oke, berbicara tentang wirausaha sudah memang udah dikupas tuntas sama Amelia Dharma. Sekarang tentang organisasi, kita tahu banget Amel, terutama mungkin gue, banyak banget prestasi-prestasi yang udah Amel dapet dari umur, mungkin dari dulu sampai sekarang. Akhirnya dia di umur 22 ini udah banyak banget pencapaian dia, prestasi-prestasi yang udah dia dapat. Coba dong Mel, lo kasih tahu nih, lo kasih apa ya, kayak bukan untuk menyombongkan, tapi ini bisa dijadiin kita jadiin apa ya, motivasi mungkin untuk Banteners yang nonton, bahwa gak ada yang gak mungkin di umur muda kita bisa ngedapetin banyak banget prestasi. Coba dong Mel. Oke, gue pengen ngobrolin perihal prestasi yang gue dapat. Gue tuh punya orang tua yang sangat luar biasa, support banget orang tua gue. Nih teman-teman, kesuksesan lo itu lo harus melibatkan Allah, lo melibatkan Allah Tuhan lo melibatkan orang tua lo, dalam setiap langkah yang lo ambil. Insya Allah itu akan memudahkan segala jalan lo gitu. Kayak Allah make it easy, benar-benar easy. Lo harus percaya pertolongan Tuhan itu ada. Serius ini gue bukan ngomongin ya gue so suci atau so religius gitu, tapi gue manusia biasa, gak sempurna, tapi gue manusia biasa yang berusaha untuk memuliakan orang tua gue, dan juga selalu melibatkan Tuhan dalam setiap langkah yang gue ambil. Jadi kesuksesan gue nggak merasa gue sukses, gue masih perlu banyak belajar. Sampai detik ini gue duduk sampai di sini itu tidak lepas dari campur tangan Tuhan dan orang tua gue. Gue dari dulu selalu disupport. Pertama itu sebenarnya gue basicnya modeling sih. Modeling. Udah berapa lama lo mulai dari modeling? Gue kayak dari bayi itu udah ikut lomba bayi sehat. Lo tau, gue tuh dulu gembil sangat lucu. Sampai akhirnya sampai sekarang lucu yang bener. Gue tuh sangat lucu dulu, gemuk. Makanya orang tua gue itu mungkin melihat potensi gue akan menang gitu kalau ikut lomba bayi gitu ya. Terus sampai akhirnya gue menang tuh, dan orang tua gue seneng banget ngeliat gue itu aktif. Terus sosialisasi lah ya sama orang lain. Terus gue diikutin lah lomba-lomba modeling kayak di mall-mall gitu lo tau kan, yang pendaftarannya biasanya bayar 100.000 gitu loh. I see. Nah itu ada di 1 minggu. Iya, biasanya itu mama paling demo. Mama gue luar biasa banget dulu ya. Gue setiap ikut lomba modeling itu mama gue yang bikinin baju. Kayak bener-bener mama gue tuh selalu ngintilin gue. Dan udah ya, gue modeling dari bayi SD ke SMP gue masih modeling. SMP gue terjun ke photoshoot sih. Udah mulai photoshoot. Iya, udah mulai photoshoot. Tadinya kan modeling cuma kayak baju-baju lomba gitu lah ya.
Oke. Terus SMP gue ke photoshoot, ini gue cerita singkat aja. Oke. SMA gue masih modeling, photoshoot dan baju juga sih. Udah mulai tuh. Baju dan gue juga ikut manajemen juga. Namanya Bubble Management, lo tau lah. Dan situ gue banyak pelajaran sih, sampai akhirnya gue bisa jadi model-model baju kayak Rans, Ramayana dan Ayu Ting Ting dan sebagainya. Terus udah gitu, gue pas SMA itu ikut Kamnong. Nah inilah kenapa gue bisa banyak relasinya. Ya, betul. Dari sini nih gue mulai, gue itu masuk Kamnong, ikut Kamnong waktu gue SMA. SMA sekitar kelas 2 SMA. Baru-baru kelas 2 gitu. Wow. Gue memang tidak aktif di akademik sih. Gue memang tidak terlalu aktif di akademik, tapi gue berusaha explore diri gue di non akademik. Oke, betul. Oke, mungkin memang di sekolah gue Lo gak unggul. Iya, tapi gue bisa membuktikan itu. Iya, juga. mungkin gue di sekolah tidak bersinar, tapi gue berusaha explore dan gue berusaha explore di luar di non akademik untuk menjadi bersinar. Sampai akhirnya gue ikutlah tuh Kamnong Kota Serang 2016. Memang awalnya itu banyak yang underestimate lah sama gue, kayak meremehkan lah ya, kayak emang lo bisa Mel, emang lo bisa ikut itu, emang lo bisa ini, bisa itu. Tapi itu gue jadikan motivasi yang menyakitkan. Buat teman-teman lo kalau diremehin sama orang, jadilah motivasi. Iya. Jangan malah jadi down. Nah, atau kayak jangan bikin itu jadi bikin lo meredup. Itu bikin justru lo harus bersinar dari situ. Justru itu. Makanya dari situ gue, wah ini harus gue jadiin motivasinya, walaupun menyakitkan, tapi gue jadiin motivasi. Oke, saat itu gue banyak omongan lah ya. Di Kamnong Kota Serang lo dapet juara berapa? Gue dapet alhamdulillahnya nih. Alhamdulillahnya walaupun gue di underestimate-nya sama orang-orang, tapi gue buktikan. Gue alhamdulillahnya dapet menjadi wakil 1. Kalau misalkan 2 besar atau 3 besar itu bisa langsung naik ke Kamnong Banten. Iya benar. Makin banyak yang underestimate gak tentang lo ketika lo ke Banten. Kalau ngomongin ini, kadang kan emang namanya sifat manusia ya. Kalau misalnya lihat pencapaian orang lain itu kan kayak ada iri, dengki, pasti nyari kesalahan kita dan kekurangan kita. Lo pernah di fase itu berarti? Ya pernah banget lah, parah. Justru gue merasa gue sih 50-50 ya. 50-50 gue sampai ada di detik ini 50% itu dari motivasi yang menyakitkan, 50% itu dari motivasi orang-orang terdekat gue yang gue cintai. Tadi campur tangan Allah, Tuhan dan orang tua gue itu tidak lepas dari itu. Iya, gue saat itu gue ikut Kamnong pun kayaknya kalau panitia Kamnong nonton tahu kan, aku telat pada saat itu karena aku bimbang banget ikut apa enggak, sampai akhirnya aku ikut karantina dan sebagainya. Alhamdulillahnya sekali lagi nih, alhamdulillah gue mendapatkan wakil 1 Kamnong Kota Serang 2016. Jadi ini dia Kota Serang 2016. Dan itu gue pengen say thank you sih buat panitia-panitia yang udah ngajarin gue. Luar biasa senior di Kamnong Kota Serang. Pokoknya cinta. Mau daftar Kamnong Kota Serang? Enggak loh, udah. Sampai akhirnya itu kan ada perwakilan lagi ya Tia, untuk provinsi ya. Kan. Gue itu ke provinsi, pokoknya saat itu 2017 gue ke provinsi mendapatkan wakil 2. Alhamdulillah. Wakil 2 itu juara 3 kan? Ya, kalau kalian nggak tahu. Jadi wakil 1 itu adalah juara 2 dan wakil 2 itu juara 3. Gila, masuk 3 besar dong, tepuk tangan buat Amelia dan itu langsung 3 besar. Dan gua nonton di paling belakang. Parah sih, gua cinta banget sama Amelia, mau dimsum. Tetep ya intinya mah seneng sih, gue banyak pengalaman. Tapi sebelumnya gue juga menjadi duta BNN. Oh iya, gue sempat lupa lo juga sebelum ke Kamnong Banten ya? Iya, sebelum ke Kamnong Banten lo sempat jadi duta BNN dulu. Iya, duta BNN dulu. Pokoknya banyak banget ya pengalamannya. Kalau di sharing di sini ya, gak akan cukup. Bisa semingguan. Semingguan kita ngobrol gak kelar-kelar. Tapi Mel, lo udah sampai sejauh ini pasti akademik lo juga diperhatikan dong oleh orang tua lo. Oh iya dong. Of course kan. Nah, untuk lo sendiri
Tia Savitri ya? Iya loh, sumpah. Fun fact ya teman-teman, gue itu sekolah sampai Iya, sama dia, ketemu di sini nih sangat luar biasa. Gue ketika dikasih tau sama tim, nanti narasumbernya Amel ya. Gue kira kan Amel mana gitu, berarti orang Banten kan banyak Amel. Amelia Dharma, waduh temen gue. Oke, Amel kuliah di Untirta, jurusan apa sih Mel? D3 pajak. D3 Oh, pajak. juga kan. Iya, mau sekolah sih guys. Dan tadi lo udah lulus kan? Udah dong, nanti kan mau wisuda. Oh, kita mau wisuda. Datang ya nanti kita wisuda kasih buket. Siapa lah kayak gitu. Oke, Mel, gue mau nanya tentang organisasi yang setahu gue pernah masuk ke organisasi AMPG. Mungkin ada di sini teman-teman Banteners yang ada satu organisasi sama lo, atau misalkan ada yang belum tahu, boleh dong di-sharing nih ke teman-teman kita. Iya, gue masuk AMPG. Bener sih itu. Cuma memang belum lama sih. Belum lama? Sebenarnya gue AMPG itu apa sih? Takut ada yang nanya nih. Oh, AMPG itu apa sih? Anak Udah. angkatan. Sorry, itu kan karena gue baru gitu. Gak apa-apa. Amel mah gak pernah salah. Gila. Cewek gak bisa salah, cuy. Baik dari pasal 1. Iya. AMPG itu Amel tuh suka pura-pura bego, guys. Sumpah. Gue kasih tau nih ini karena gue anak baru sih, maaf ya. Oh, kamu di ospek lagi. Temen-temen senior-senior dari AMPG tolong ospek. AMPG itu Angkatan Muda Partai Golkar. Disapa temen-temen. Ya, hai teman-teman AMPG. Ya, tadi ya Angkatan Muda Partai Golkar. Nah, itu aku salah satu anggota dari AMPG. Sebenarnya belum Mau lama. masuk pun. Boleh nanti kita bicarakan ya. Oke. Gue belum lama sih di AMPG tim, makanya tadi gue sempet salah, sebenarnya gimmick doang sih. Gimik doang. Lo tau kan Bells tuh kan? Iya, dia pura-pura bego aja gue bilang. Iya gitulah pokoknya. Dan maksudnya untuk ukuran cewek yang cakep dan mau aktif di organisasi, menurut gue jarang banget, literally sangat jarang gitu kan. Mereka lebih senang kayak udahlah gue cakep, gue bisa jadi model doang, gue bisa jadi apa ya, yang cuma dilihat di teman-teman di media doang kayak gitu. Tapi dia enggak, dia benar langsung terjun, guys, bukan terjun. Ya itu. Dan salah satu alasan gue selain yang tadi ya adik gue ada gitu, alasan gue ya gue pengen explore diri gue Masih muda ya? AMPG Angkatan Muda Partai Golkar, terus sekarang Taruna, terus HIPMI. Lo tau HIPMI-nya? Gue sempat diajakin tuh kemarin. Ya, HIPMI itu singkatan dari Himpunan Pemuda Pengusaha Muda Indonesia. Gue HIPMI Kabupaten. Gue bisa masuk HIPMI nggak? Oh, of course bisa. Nanti kan kita mau bikin Usaha apa? Itu kan gemoy banget kita. Stay tune pokoknya. Ada hal yang spesial dari Iya, Tia Savitri. pokoknya. Amelia Dharma. Gak apa ya? Iya. Gak apa ya Pak? HIPMI itu ya banyak deh. Banyak ya? Pokoknya mumpung masih muda, lo explore diri. Sayang lo banget guys kalau misalnya banyakin relasi, Iya, bener. banyakin relasi, pengalaman. tuh kerasa banget ketika kita berusaha masuk ke gimana ya, kita masuk ke situ tuh bukan untuk kita mencari perhatian, Iya, bukan bukan. kita hanya sekedar gimana, tapi relasi yang sangat-sangat Iya. penting. Kita ada di mana bisa sangat-sangat dibantu sama mereka. Lo harus percaya dan yakin sama itu. Boleh tepuk tangan lo sama Tia Savitri. Kita bisa duduk di Banteners Brother, relasinya Dari mana? Dari ya setiap kegiatan kita. Jadi kayak mereka tuh luar biasa, ternyata memperhatikan Tia Savitri dan Amelia Dharma. Pede banget gue. Nggak, pokoknya ya kayak gitu lah ya teman-teman. Jadi sebenarnya luar biasa, sangat menarik nih obrolan-obrolan kita sama Amelia Dharma, dan tentunya bareng sama Banteners Brother. Ih, sumpah seru banget. Kita kayak gue kalau misalnya nih ngobrol sama Amelia itu nggak akan cukup sebentar gitu kan. Tapi gue masih banyak sih yang mau ditanya sama lo, Mel. Gue udah tahu sebenarnya, tapi gue nanya tugas gue saya. Amel udah punya cowok gak sih? Wow, Udah punya pacar belum sih? Oh tidak, itu sangat dalam sekali. Gimana ya? Ngomongin soal status ya. Iya, Ya, sih. bener lagi. Iya. Iya. Sayang, mau bukan tahu, apa. mau tahu. Kepoin dong Instagram. Lihat aja di Instagramnya sayang. Ya biar kalian tahu gue ini jomblo atau punya pasangan gitu. Instagram gue Amel Dharma. Amel Dharma. Instagram gue apa sih? Di promosi. Tia Savitri 18 ya gue. Iya dia. Nah yang mau tahu saya juga jomblo apa enggak ya lo cek lah Instagram dia. Enggak lah, jangan. Kalau misalnya masih banyak yang penasaran nih sama Amel, nanti kita bisa
bisa lah Mel, kalau misalnya nanti diundang lagi jadi narasumber lagi boleh nggak sih? Kalau mungkin kan ini teman-teman di Banteners kan nggak banyak tahu nih, maksudnya yang Tia tanyakan ke sayang ini belum terlalu meluap semuanya, masih banyak mungkin yang penasaran sama sayangnya aku ini. Komen, like, komen nanti bisa subscribe. Nanti bisa komen nih, undang lagi dong Amelnya gitu. Ya itu bukan dengan kalian. Gue siapa? Gak apa-apa. Nanti kita siapa tahu bisa bikin part 2 bareng Amelia Dharma dengan tema yang berbeda. Iya, benar bahas ngobrolin apa gitu. Misalkan bahas dong sama Amel, tapi bahas apa gitu, itu boleh. Teman-teman jangan lupa di komen, like, subscribe juga, oke? Oke Amel, thank you banget udah datang ke Banteners Brother. Thank you juga Bang, thank you juga untuk teman-teman nih, thank you banget. Jangan lupa untuk tetap like, comment, subscribe juga. Ajak teman-teman yang lain untuk nonton bareng, karena nanti mungkin konten-konten ke depan kalau bisa banyak banget sih konten-konten. ya bakal banyak banget konten-konten anak muda tentunya, dan akan seru banget dengan narasumber-narasumber yang akan datang. Dan nanti next juga Amel bakal jadi host di sini. Tapi Mel, sebelum Amel pulang, Iya. sayang, oh ya, sebelum sayangnya aku pulang, sayang. Tia yang cantik ini, Oke. gila gue gila. Lu cantik. Gue mau kasih merchandise dari Banteners Brother. Dan oh ya, Banteners juga bisa langsung di follow Facebooknya dan Instagramnya. Oke? Jadi jangan cuma subscribe di YouTube aja, tapi di Instagramnya juga di follow dan Facebook juga. Oke, boleh isinya. Gak apa-apa. Boleh gak sih? Boleh dong. Ini keren banget. Tuh. Suka gak warna hitam? Suka dong. Oh, of course. Kita hari ini hitam-hitam. Ya, thank you banget pokoknya untuk Banteners dan Banteners Brother. Thank you banget untuk waktunya. Semoga kita ketemu lagi dan sehat-sehat selalu untuk Brothers sebanten. Sehat selalu, tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Dan kalau keluar yang penting-penting aja ya, say.